Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Reno Nadiandi. Kali ini kita kembali akan membahas mengenai Tokopedia ya. Nah, teman-teman, ini kan tanggal 26 Juli ya, berarti Tokopedia lagi ngadain WIB, Waktu Indonesia Belanja. Nah, kalau buat toko-toko yang official store itu tentu di produk mereka ada logonya WIB gitu ya. Nah, tapi buat kita yang mainnya di power merchant atau reguler, terutama kan kita udah para dropshipper ini biasanya mainnya memang di level reguler atau power merchant. Nah, kita mesti ngapain nih? Oke, teman-teman, yang pertama tentu kita harus menyiapkan dulu voucher. Nah, ini mungkin agak telat sedikit ya, tapi nggak apa-apa. Teman-teman, yang penting itu kita juga harus bisa menarik pengunjung ke toko kita. Jadi setelah pengunjungnya masuk, pastikan mereka juga dapat banyak voucher ya. Nah, terus kalau banyak voucher kita rugi dong. Bisa rugi, bisa nggak rugi kalau kita nggak pakai perhitungan, bisa untung, tetap untung kalau kita perhitungannya tepat ya. Nah, teman-teman, yang penting diperhatikan adalah yang pertama persiapan dulu nih. Biasanya kalau saya di tanggal 24-nya tuh saya udah bikin voucher ya. Kan biasa mulai tanggal 25 ya kalau WIB sampai akhir bulan. Ada 31 atau 30 atau tanggal 28, 29 di bulan Februari ya. Nah, teman-teman, jadi sebelum WIB-nya datang itu sebagai regular dan power merchant store, biasanya saya terlebih dahulu menyiapkan voucher-voucher. Voucher apa aja sih yang bisa kita tawarkan? Nah, kabar baiknya dengan skema baru Power Merchant Pro ini, baik toko reguler maupun Power Merchant maupun Power Merchant Pro sekarang bisa pakai bebas ongkir. Jadi kalau saya sih aktifin aja, karena itu ada filternya sendiri ya yang bebas ongkir itu. Jadi kita bisa aktifin, nanti perhitungannya. Jadi yang penting gini teman-teman, kalau jualan di Tokopedia jangan yang memang satu item itu untungnya cuman 500 atau 1000 perak ya. Sebagai dropshipper kita bisa cari supplier yang memasang harga eceran terendah supaya nggak banting-bantingan harga. Seperti misalnya di Ayo Dropship ya, dan di Ayo Bisnis. Nah, itu adalah supplier yang memang setiap membernya diwajibkan menjual harga tidak boleh lewat lebih rendah dari harga eceran terendah. Nah, biasanya di Ayo Dropship ini marginnya itu kisaran mulai 15.000 ke atas ya. Ada yang di atas 50.000 juga banyak ya. Nah, teman-teman, dengan demikian kita bisa memberikan banyak voucher di situ ya. Voucher apa aja yang bisa kita siapkan? Misalnya tadi ya, setelah kita aktifin bebas ongkir, kemudian kita bisa bikin kupon follower baru ya. Kemudian voucher cashback, kemudian voucher gratis ongkir ya. Kenapa? Tadi kan ada bebas ongkir. Kalau bebas ongkir itu dari Tokopedia-nya ya, dan di-share ke kita beberapa persen. Kemudian kalau yang voucher gratis ongkir ini memang full dari kita yang tanggung, toko yang tanggung ya. Lalu ada lagi voucher diskon toko. Diskon toko ini khusus untuk Power Merchant Express. Khusus untuk Power Merchant Expert ya, bukan Express. Aduh, belibet. Oke, nah teman-teman, dengan demikian, kalau yang belum Power Merchant Export itu gimana dong mau bikin diskon? Ya, seperti saya sudah jelaskan di video sebelumnya, pakailah rilisan spesial. Rilisan spesial ini kita bisa ngasih diskon untuk produk-produk tertentu maksimal 50 produk. 50 produk ini bisa kita kasih diskon ya. Kemudian jangka waktunya hanya 24 jam ya, ini 23 jam 23. Nah, ini teman-teman silakan diatur ya. Ini tetap kita bisa main diskon di toko yang belum Power Merchant Expert atau Official Store, tapi hanya batasnya sehari saja diskonnya ya. Kemudian setelah kita menyiapkan, jadi itu adalah daya tarik atau penawaran yang kita siapkan di toko kita.
Tapi tentu penawaran itu nggak akan berarti apa-apa kalau ke toko kita nggak ada pengunjung. Pertama, level tokonya mesti tinggi. Jadi kemungkinan disuggest itu lebih gede. Tapi kalau toko baru gimana? Pakailah iklan ya, iklan top ads. Iklan top ads ini biarpun kita toko baru, biarpun produknya belum ada review, itu bisa muncul di pencarian Tokopedia. Bahkan bisa muncul di pencarian Google. Ya. Karena kenapa? Bisa muncul di pencarian Google karena Tokopedia, juga Shopee, Bukalapak, Lazada itu mereka pasang iklan di Google. Jadi ketika kita orang-orang tuh ngetik produk tertentu di Google, bisa saja disuggestkan produk dari marketplace ya, termasuk dari Tokopedia. Jadi keuntungannya kita beriklan menggunakan top ads adalah bahwa pertama bisa muncul di Google produk kita. Kedua, produk kita juga bisa muncul tentunya di pencarian Tokopedia. Nah, untuk gimana caranya iklan, teknisnya seperti apa, gimana caranya mendominasi halaman satu Tokopedia dengan meskipun produknya baru diupload dan tokonya baru, itu teman-teman bisa cek videonya ya, saya sudah pernah upload juga, silakan dicek. Nah, lalu tadi kita menggunakan iklan. Iklan itu iklan apa saja? Ada iklan produk, iklan toko, kemudian iklan display network. Nah, khusus untuk iklan display network ini, kalau teman-teman mau pakai iklan ini kan menawarkan voucher ya. Menawarkan voucher atau diskon. Ini bikinlah beberapa hari sebelum WIB. Karena untuk iklan display network ini ada jangka waktu untuk review atau pemeriksaan dari Tokopedia untuk banner iklan kita, sehingga bisa saja iklannya ditolak. Tapi sebagai sharing aja, jadi yang sudah saya lakukan di iklan display itu, yang pertama backgroundnya satu warna saja ya. Kemudian di sebelah kiri kan ada gambar untuk logo toko. Logo toko itu backgroundnya harus satu warna juga ya. Kemudian ada di sebelah kanan itu gambar untuk produknya. Nah, gambar untuk produk ini backgroundnya harus transparan, jadi PNG ya formatnya. Dan produknya di setting 1-3 saja produknya di situ. Ya, itu juga sudah saya bikin tutorialnya ya, teman-teman silahkan dicek aja. Kemudian iklan toko tadi sudah, kemudian iklan produk ya. Kalau iklan toko kan sudah saya jelaskan juga bahwa dia memang random, pokoknya kita pasang bid aja berapa ya. Lalu jangan lupa, kita kan sepanjang bulan juga memang sudah iklan kan, iklan pakai top ads. Nah, biasanya ketika kita iklan itu ada aja orang yang masukin ke keranjang ya, atau kemudian mungkin dia chat, dia diskusi ya, atau dia udah sempat klik bayar tapi belum bayar gitu ya, belum bayar ya, sampai hilang di penjualan. Kan suka ada ikonnya yang pembeli sudah sudah transaksi tapi belum bayar, itu kan sudah ada pemberitahuannya ke kita ya sekarang. Nah, itu teman-teman di broadcast aja lagi. Jadi biasanya tanggal 25 itu pagi-pagi biasa saya langsung kirim broadcast ya, dengan target mereka yang sudah interaksi di toko saya atau nanya barang atau masukin keranjang. Ya, itu bermanfaat untuk ngingetin mereka. Dan jangan lupa di broadcast message ini masukkan vouchernya ya. Voucher apa gitu ya. Kan pasti teman-teman tadi kan sudah bikin voucher. Nah, itu masukin aja satu. Biasanya sih kalau saya pakainya voucher cashback. Voucher cashbacknya saya masukkan di broadcast, jadi supaya mereka bisa lihat vouchernya ya, siapa tahu produk yang mereka ingin itu yang mereka sudah masukin keranjang, ketika mereka lihat voucher mereka tertarik untuk beli ya. Teknik ini cukup efektif ya teman-teman, karena WIB itu kan memang disetting untuk payday pas hari gajian. Biasanya gajian itu di Indonesia tanggal 25 sampai tanggal 8 ya, setahu saya itu ya. Nah, makanya mereka bisa aja masukin keranjang, bayarnya nanti pas gajian. Jadi pas gajian itu diingetin lagi pakai broadcast message, atau mau sebelum WIB-nya juga boleh ya, biar mereka
besokannya langsung bayar, itu harapannya ya. Oke teman-teman, demikian sharing dari saya caranya saya menghadapi WIB atau menyiasati WIB supaya mendatangkan peluang sebesar mungkin produk di toko kita terjual. Sampai ketemu di sharing dan tutorial berikutnya.